Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh nafsu syaitoniah Jokowi. Sungguh sudah kehilangan akal sehat Abah Amin Rais. Umure tok gerang, tapi utek ra berkembang. Towek ra kena diajeni. Rek. Lihat itu, Mbak Amin lagi ngapain? Ngapain itu? Halo Mbak Amin. Ayo. Unggah-ungguhnya kayaknya udah nggak bisa lagi jadi panutan ini, ya, nggak bisa lagi jadi panutan. Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Oke teman-teman, ini mengenai Pak Amin Rais lagi, yang vokal dan kontroversial. Dan yang terbaru, Pak Amin Rais itu mengubah isi Pancasila, yang isinya itu justru ditujukan secara jelas kepada Pak Jokowi, yang terkesan itu ujaran kebencian ya teman-teman. Kita akan lihat nanti isinya seperti apa. Jadi alih-alih mempromosikan nilai-nilai persatuan dan keadilan sosial yang menjadi pondasi Pancasila, ini justru teksnya malah diubah oleh Pak Amin sendiri dengan tujuan yaitu dia seperti serangan pribadi ya kepada Pak Jokowi. Dan tentu saja banyak yang menganggap tindakan ini sebagai upaya merusak harmoni politik teman-teman, menodai dan yang lainnya. Tentu saja ini respon-respon dari netizen itu semakin menjadi yang tentu saja ditujukan kepada Pak Amin Rais. Makin Pak Amin Rais berkomentar, makin menjadi netizen. Itu dia teman-teman. Makanya kita langsung saja lihat bagaimana videonya. Pancasila. Sila pertama menjadi keuangan yang maha perkasa. Sila kedua menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Kemudian yang sila ketiga menjadi perpecahan bangsa Indonesia. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh nafsu syaitoniah Jokowi yang mengarah pada nepotisme dan dinasti gila. Dan yang terakhir, sila kelima menjadi kezaliman sosial yang menindas sebagian besar rakyat Indonesia. Umure tok gerang, tapi utek ra berkembang. Towek ra kena diajeni. Kumaha barudak? Kumaha barudak cenah saur si teteh. Nah, itu dia teman-teman isinya. Jelas ini netizen merespon hal ini dengan serius ya teman-teman. Saudara Pak Amin Rais menuduh Pak Jokowi melakukan pengkhianatan terhadap Pancasila, dan beliau katakan bahwa selama 10 tahun masa pemerintahan Pak Jokowi, pada tataran realitas kehidupan telah mengubah bentuk Pancasila. Dan Pak Amin Rais sendiri mengucapkan perubahan bentuk Pancasila itu mulai dari sila pertama sampai kelima, sampai dengan sila kelima. Akan tetapi sejauh tuduhan itu tidak terbukti, maka harus dikatakan bahwa perubahan ya kalimat per kalimat Pancasila itu berasal dari Pak Amin Rais sendiri. Dengan kata lain, secara orisinil Pak Amin Rais lah yang mengubah Pancasila itu. Entahlah saudara mau lihat ini sebagai sesuatu yang serius, misalnya boleh dikata sebagai suatu darurat Pancasila, ataukah sekedar sebagai bahan untuk berasa lucu, sebagai bahan guyonan. Akan tetapi
Itulah yang terjadi. Dan bagi saya, karena Pak Amin Rais tidak dapat membuktikan bahwa Bapak Jokowi, Presiden, berkhianat terhadap Pancasila dan mengubah bentuk Pancasila, maka sesungguhnya Pak Amin Rais lah yang secara sadar melakukan pengubahan terhadap Pancasila yang adalah dasar negara, ideologi negara, sumber dari segala hukum di negara Republik Indonesia ini, suatu filosofi atau pantangan hidup berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Nyun sewu untuk admin, dan mohon izin saya men-skip postingannya ya, karena kebetulan sekali lewat di beranda saya, dan ini sangat luar biasa sekali ya. Ada apa sebenarnya dengan mbah kita ini ya? Ya, ada apa? Kok unggah-ungguhnya kayaknya udah nggak bisa lagi jadi panutan ini ya, nggak bisa lagi jadi panutan. Mbah, ada apa sebenarnya mbah? Begitu mendalam sekali ya. Belum puas mbah mengolok-olok pemimpin negara beserta keluarganya dan lain-lainnya, katakanlah ini Pancasila. Salah apa Pancasila mbah? Sehingga sila-silanya luar biasa ini mbah, yang mbah sebutkan itu ya, sila-silanya itu ya. Ada apa dengan Pancasila mbah? Ya, kalau begini, ini bukan lagi candaan menurut saya, bukan lagi candaan, ini udah serius ya. Karena apa? Karena Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum di negara kita. Pancasila itu pemersatu anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kok sila-silanya seperti itu? Sekarang apa yang diucapkan oleh mbah itu? Ada apa sebenarnya mbah? Nggak boleh mbah, nggak boleh. Ini Pancasila mbah. Indonesia berdiri ya sampai sekarang masih kokoh mbah, karena Pancasila menjadi dasar negara kita. Pemersatu anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Tiba-tiba sila-silanya seperti itu. Mbah katakan, mbah ucapkan. Monggo mbah. Mbah nggak suka dan pemimpin negara ini monggo. Jangan bawa-bawa Pancasila mbah. Jangan ya mbah ya. Jangan mbah. Pertanyaannya, ada apa tadi menurut Pak Yose ya? Dan ini beliau menjelaskan bahwa hal tersebut sudah menjadi hal yang sangat serius ya. Kenapa mengubah isi Pancasila yang menjadi pondasi pemersatu filosofi bangsa ya? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh nafsu syaitoniah Jokowi. Sungguh sudah kehilangan akal sehat Abah Amin Rais menghujat Jokowi agar Pak Jokowi lengser, sampai-sampai sila keempat dari Pancasila dirubah bunyinya yang mengatakan kerakyatannya dipimpin oleh nafsu seton Jokowi. Abah Amin Rais, sudahlah Abah. Abah itu salah, nggak bakalan bisa melengsarkan Pak Jokowi, Bah. Abah itu memang pantas dijulukin Sengkuni Indonesia. Yang bisanya menghujat dan menghujat Presiden Jokowi. Gatel, cocotmu gatel. Wong wis tuwek dhewe tobat gatel. Iki cocot bak gatel. Makin kesini makin menjadi dan dijuluki Mbah Sengkuni ya oleh netizen teman-teman, sampai dibuatkan video-video ini sebagai balasan dari netizen kepada Pak Amin Rais. Ada yang membuatkan meme dan yang lain-lain. Rek. Lihat itu, Mbah Amin lagi ngapain?
Ngapain itu? Halo Mami. Ayo Bagi-bagi. kita main people poweran lagi. Ngomong kita lagi nganggur. Enggak. Aku enggak mau ngajak kalian lagi. Hari H ternyata kalian enggak datang. Kalian penyusup. Kalian ternyata Jokower, pendukungnya rambut putih. Parodi ini. Humor politik. Dieditnya lagi nyanyi. Ini pakai AI ya? Ini lagi dangdutan. Ini parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbah Sengkuni. Pasti nih mau cerita lagi nih, ya kan? Ya. Parodi. Mau cerita tentang siapa? Saudara Jokowi. Oh, tentang Pak Jokowi. Silakan, Mbak. Terasa dengan jelas bahwa borok-borok politik Jokowi memang harus kita bersihkan sebersih mungkin dari bumi Indonesia. Caranya, Mbak? Cara membersihkannya gimana? Lewat proses dejokowisasi. Terus? Nah, Jokowi yang tidak punya ijazah SD dan SMP yang otentik ternyata mampu merobek-robek wajah demokrasi Indonesia. Apalagi? Juga kesuksesannya berbohong dan menganggap bangsa Indonesia sebodoh dirinya, tidak ada yang bisa mengingkari. Itulah saudara Jokowi. Udah puas? Nah, sekarang saya mau nanya sama Mbak. Gini, Mbak. Nanya apa Tadi nih? kan Mbak sudah bicara banyak tuh mengenai Pak Jokowi. Nah, sekarang saya mau nanya mengenai kebijakan Pak Jokowi tentang IKN. Gimana menurut Mbak IKN? Sudah begitu terang benderang proyek IKN pasti mangkrak. Pasti mangkrak. Nah, kalau dipersentasikan kira-kira berapa persen? 100% kata saya. Nah, suatu saat kalau IKN udah selesai, Mbak disuruh tinggal di IKN, mau nggak? Emoh, tidak rela. Terus Mbak sekarang tinggal di mana? Di tengah hutan belantara. Oh, di tengah hutan belantara. Di area mana itu, Mbak? Di area perbukitan. Pantesan. Ada airnya nggak? Miskin air, kampungan. Nah, gini nih, Mbak. Saya lihat Mbak Jo kan punya banyak pengikut tuh. Nah, sekarang masih ada nggak? Tinggal yang bodoh-bodoh. Tinggal yang bodoh-bodoh. Emang yang pinter-pinternya kemana, Mbak? Yang pandai berargumen dengan baik karena punya akal, ini sudah meninggalkan. Meninggalkan siapa? Saya. Jadi memang ini disambung-sambungin ya teman-teman. Dan jawaban-jawabannya itu ya mengundang tawa ya. Karena pancingan-pancingan pertanyaan dari Bang Jemi ini. Nah itu dia teman-teman tentang Pak Amin Rais.
semakin banyak berbicara di publik, apalagi ini mengkritik dengan kata-kata yang terkesan ujaran kebencian, serangan pribadi, ya, serangan benci, maka netizen semakin menjadi tentu saja, baik dengan kritik, dengan parodi, ya, dengan humor, dengan video editan dan yang lainnya yang memang ditujukan kepada ya Pak Amin Rais. Nah, itu dia teman-teman. Menurut teman-teman bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar tentang video ini ya, apalagi di awal tentang pengubahan isi dari Pancasila. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama informasi ini. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.